Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Winata dengan NIM G0025100 dari kelompok B7. Hari ini saya akan membuat video laporan yang berisikan laporan pertama, yaitu Tok Dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur anatomi vertebrae yang meliputi osa, ligamenta, dan artikulasio-nya. Yang pertama di sini ada osa columna vertebralis. Nah, osa columna vertebralis ini dibagi menjadi beberapa bagian atau daerah. Yang pertama ada cervical vertebrae, thoracicae vertebrae, dan lumbales vertebrae, serta ada bagian osakrum. Nah, di sini mereka masing-masing punya struktur yang berbeda-beda tergantung dari lokasi atau tempatnya atau regionnya. Nah, yang pertama ada vertebrae cervicalis. Bisa dilihat mereka ketiganya memiliki macam bentuk yang berbeda-beda tergantung dari tempatnya. Kalau vertebrae cervicalis, dia bentuknya seperti hewan yang ada di film. Kalau teman-teman tahu, kalau vertebrae thoracica itu dia lebih kayak sirip hiu ya, mungkin ya, bentuknya kayak sirip hiu gitu, kayak ikan pari juga bisa. Kalau vertebra lumbalis itu lebih bulat gitu kalau bagian korpusnya. Nah, kita masuk ke struktur vertebrae secara umum adalah dari korpusnya. Nah, ada foramen juga yang akan dilalui oleh medula spinalis serta meninges spinalis ke arah superior, yang dimana foramen vertebrale akan berlanjut melewati foramen magnum dan berhubungan dengan cavum cranii. Nah, ini ada vertebra superior view dan anterior view. Bisa dilihat ada struktur-struktur umum atau utama. Yang pertama ada korpus atau tubuh, body. Terus ada foramen transversarium yang bulat itu. Lalu ada pedicle. Lalu ada anterior tubercle, posterior tubercle, dan groove for spinal nerve. Jadi nanti itu untuk saraf gitu. Terus ada superior articular facet, ada laminanya, ada vertebra foramen, terus ada spinos processus atau bifid, serta ada inferior articular process. Terus masing-masing itu dari vertebrae cervical itu punya ciri khasnya masing-masing. Yang pertama ada vertebra cervical tipikal, yaitu vertebrae cervical 3 sampai ke 6, yaitu memiliki proses transversusnya itu ada foramen transversarium yang akan dilewati oleh arteri dan vena vertebralis. Terus korpusnya itu kecil dan lebar, spinanya kecil dan bifida, serta foramen vertebralnya itu besar atau segitiga. Kalau misalnya vertebrae cervical 1 atau os atlas itu nggak punya korpus dan processus spinosus, tapi dia punya fovea dentis. Sedangkan vertebrae cervical kedua atau os aksis itu punya dens atau processus ondotoideus, itu apex dentis dan facies articularis anterior. Serta prosesus spinosusnya itu besar, kuat, dan bifida. Lalu ada vertebrae cervical ke 7 atau prominent. Prosesus spinosusnya itu yang paling menonjol, prosesus transversariumnya itu yang paling besar, tapi foramennya tuh yang paling kecil karena hanya dilewati oleh vena vertebralis. Nah, ini bisa dilihat ada beberapa contohnya. Nah, ada struktur yang atau khusus ya yang pasti dimiliki oleh masing-masing. Yang pertama ada foramen transversarium, yaitu seperti lubang. Lalu ada spinos processus atau bifid. Lalu ada dens axis yang untuk os atlas. Terus ada facies articularis superior dan processus spinosus. Lalu ada pada vertebra superior yang
Di sini ada spinous processes, jadi mirip atau ini mirip ya. Terus ada fovea dentis dan ada Fusies articularis superior. Lalu ada vertebrae thoracicae, yaitu korpus itu akan berbentuk seperti jantung. Terus dia itu foramen vertebralenya itu kecil dan bulat, serta proses spinosusnya itu panjang dan miring ke bawah. Terus khusus untuk vertebrae thoracicae ke 12, proses transversusnya itu terbagi menjadi 3 tonjolan, yaitu tuberculum superior, processus mammillaris, tuberculum inferior, processus accessorius, dan tuberculum lateralis. Nah, di sini ada beberapa strukturnya yang ditunjuk, yaitu fovea costalis superior, terus ada articulatio capitis costae, terus ada articulatio costotransversaria, dan fovea costalis, itu processus transversi. Lalu ada fovea costalis superior, fovea costalis inferior, dan fovea costalis processus transversi, serta seperti disebutkan tadi ada processus mammillaris untuk tonjolan tuberculum superior dan processus accessorius untuk tuberculum inferior. Nah, 12 vertebrae thoracicae itu ditandai oleh adanya persendian dengan costae. Fovea costalis vertebrae thoracicae pertama itu fovea costalis superior dengan facies articularis yang berbentuk bulat, dan fovea costalis inferior dengan facies articularis yang bentuknya itu semilunaris, yaitu setengah lingkaran. Lalu ada fovea costalis vertebrae thoracicae 2 dan ke-9, itu fovea costalisnya superior, fovea costalis superior, dan fovea costalis inferiornya yang keduanya memiliki facies articularis berbentuk semilunaris atau setengah lingkaran. Terus untuk fovea costalis vertebrae thoracicae ke-10, fovea costalis superior dengan facies articularisnya itu bentuknya semilunaris sama, yaitu setengah lingkaran. Dan fovea costalis vertebrae thoracicae ke-11 dan ke-12, fovea costalis superior dengan facies articularisnya itu bentuknya bulat. Dan yang terakhir ada vertebrae lumbales. Korpusnya itu besar dan seperti ginjal, tidak memiliki foramen transversarium yang di samping-samping itu tuh nggak ada, hanya ada di yang tengah atau vertebra foramen. Foramina vertebranya tuh seperti segitiga. Kalau dilihat itu nggak bulat gitu ya, tapi dia lebih ke arah segitiga. Pedikulusnya itu kuat dan laminanya itu tebal. Khusus vertebrae lumbales ke-5 itu punya proses spinosus kecil. Bagian ventral corpusnya itu lebih rendah dari bagian dorsal dan kadang melekat pada sakrum atau sakralisasi. Lalu pada vertebrae lumbales ke-5 itu juga terdapat pelekatan ligamentum iliolumbale. Terus ada vertebrae sacrales atau sacrum. Nah, ini ada facies pelvina. Facies pelvina itu kan menghadap anterior atau cekung. Promontoriumnya itu sangat penting dalam menentukan ukuran pelvis pada bidang obstetrik. Lalu foramina sacralia anterior itu derivat foramen intervertebrale yang akan dilewati oleh rami anterior nervus sacralis dan arteri sacralis lateralis. Sedangkan linea transversanya atau derivat yang merupakan derivat dari discus intervertebralis. Secara facies dorsalis itu dia menghadap posterior. Ada crista sacralis mediana, yaitu derivat processus spinosus, serta ada crista sacralis lateralis intermedia, itu adalah derivat dari processus transversus. Terus ada foramina sacralia posteriora, yang merupakan derivat dari foramen intervertebrale, tempat keluarnya rami dorsalis nervus sacralis. Lalu ada facies articularis ossi sacri yang merupakan suatu dataran bersendi dengan facies articularis ossi ili yang membentuk artikulasio sacroiliac. Beberapa strukturnya, yang pertama ada conua, transverse processus, dan secara keseluruhan akan membentuk coxae. Nah, dia itu merupakan gabungan dari 4 vertebrae, yaitu sacrum dan coxae yaitu ada cornu, ada vertebrae coccygia 1, vertebrae coccygia 2, dan vertebrae coccygia 3 sampai 5. Terus ada discus intervertebralis, yaitu sebagai peredam benturan pada kolumna vertebrae
Dua komponen utamanya yaitu annulus fibrosus bagian luar dan nucleus pulposus yaitu bagian inti yang akan memungkinkan gerakan tubuh atau kinesiologi. Nah, di ini ada annulus fibrosus yang ada di bagian luar ya, bisa dilihat, dan ada yang di bagian tengah tuh, kayak cekungan itu namanya nucleus pulposus. Dia itu akan memungkinkan untuk menahan peredam benturan gitu. So, ada artrologinya, yaitu ada articulatio uncovertebralis, yaitu processus uncinati, ini so ada articulatio zygopophysialis antar processus articularis superior dan inferior. Nah, ini ada sendi zygopophysialis dan sendi zygopophysialis yang di thoracica, ada yang cervicalis dan lumbalis. Nah, ini ada sendi uncovertebralis. Nah, ini ada articulatio atlanto-occipitalis dan articulatio atlanto-axiale. Jadi di sini ada articulatio atlanto-occipitalis dan articulatio atlanto-axialis lateralis. Nah, ini ada beberapa pembagiannya. Ada interspinosus ligament, ligamentum flavum, dan supraspinosus ligament. Ada posterior longitudinal ligament dan anterior longitudinal ligament dan ligamenta flava, serta ada ligamentum nuchae dan supraspinosus ligament. Sekian video mengenai laporan pertama. Jika ada salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nervus dari medula spinalis itu akan membentuk untayan-untayan. Nah, untayannya itu namanya tuh plexus. Makanya di sini kenapa ia mengalami kelemahan gerak dan juga kehilangan sensasi, karena yang rusak itu ada di nervusnya yang memberi sensasi dan juga membantu dalam pergerakan. Nah, kalau kita lihat plexus brachialis itu mulai dari roots ke C5 sampai ke T1. Nah, plexus itu ada pertemuannya yang akan membentuk trunkus. Terus plexus brachialis itu akan membentuk 3 trunkus dan masing-masing akan membentuk percabangan yang disebut sebagai divisi. Ada divisi anterior, posterior, dan trunkus superior, divisi anterior, divisi posterior, trunkus medianya ada divisi anterior, divisi posterior, dan trunkus inferiornya ada divisi posterior dan divisi anterior. Nah, divisi-divisi ini akan bertemu dan membentuk yang namanya tuh fasciculus atau cord. Nah, divisi anterior ini dari trunkus superior dan media akan membentuk namanya fasciculus lateralis, sedangkan kalau divisi anterior dan trunkus inferior akan membentuk yang namanya fasciculus medialis. Nah, terus semua divisi posterior ini dari trunkus akan membentuk fasciculus posterior. Nah, fasciculusnya tadi akan bercabang lagi seperti itu. Nah, kayak gini bisa dilihat ada beberapa bagian-bagiannya, ada dibagi menjadi 3 cabang anterior, 3 cabang posterior, 3 division ventralis, dan 3 division dorsalis. Ada yang lateralis, posterior, medialis, superior, medius, dan inferior. Nah, ini kalau bisa dilihat dengan muskulusnya. Jadi di sini bisa dilihat ya bahwa kalau misalnya inervasi dari plexus brachialisnya itu tidak ada atau rusak, maka dia nggak bisa menggerakkan karena dia menginervasi dari lengan atau dari bagian brachiumnya. Bisa dilihat ada inervasinya, yaitu fasciculus lateralis dengan nervus thoracalis lateralis dan nervus musculocutaneus dan nervus medianus atau radix lateral. Sedangkan di fasciculus medialis ada nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachymedialis dan nervus cutaneus antebrachymedialis, serta nervus ulnaris dan nervus medianis atau radix medial. Lalu ada fasciculus posterior, yaitu terdiri dari nervus subscapularis superior, nervus subscapularis inferior, dan nervus radialis, nervus axillaris, dan nervus thoraco-dorsalis. Dalam kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis yang meliputi ossa, muskuli, dan inervasi. Nah, yang pertama secara ossa yang ada di daerah regiofemoralis adalah os femur.
dimana di sini ada beberapa struktur yang mencakup dari os femur. Yang pertama ada caput ossis femoris atau kepalanya, lalu yang kedua ada fovea capitis ossis femoris, lalu ada kalum atau leher dari ossis femoris dan trochanter minor, serta ada linea interthoracanterica, serta ada body, lalu ada patellar surface dan medial condycle, serta ada medial epicondycle, adductor tubercle, dan medial supracondylar line. Lalu ada trochanter major dan ada quadrat tubercle dan linea pectinea, tuberositas glutea, dan nutrient foramen seperti ada lubang kecil. Lalu ada popliteal surface, lateral supracondylar line, dan lateral epicondycle. Lalu ada lateral condycle dan intercondycular fossa atau permukaan. Femur sendiri memiliki beberapa bagian pada strukturnya, yaitu dibagi menjadi 3, disebut sebagai epiphysis proximal dan diaphysis serta epiphysis distalis. Seperti namanya, epiphysis proximal artinya ia adalah yang paling dekat dengan pusat tubuh atau bagian atas. Kalau misalnya diaphysis itu di daerah tubuh dari os femur, sedangkan kalau epiphysis distalis itu adalah yang paling menjauhi dari tubuh dari os femur. Nah, caput femoris itu bentuknya seperti bola dan berseni dengan acetabulum, sehingga badan kita itu bisa tegak dan juga bergerak. Lalu fovea capitis femoris itu cekungannya cenderung kecil yang ada di tengah dari kaput, yang menjadi tempat pelekatan dari ligamentum capitis femoris. Sedangkan kalau column femoris itu dia menghubungkan kaput dengan korpus. Kalau trochanter major itu tonjolannya besar, bisa dilihat di gambar, tonjolannya besar dan di sisi lateral yang menjadi tempat pelekatan otot-otot gluteus. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai musculus pada regio femoralis. Nah, yang pertama itu ada muscle gracilis. Nah, insersio dari muscle gracilis adalah pada permukaan medial tibia proximal yang melalui struktur yang disebut pes anserinus bersamaan dengan muscle sartorius dan juga muscle semitendinosus, serta ada struktur muskulus lain atau muscle yang penting ada muscle adductor longus dan muscle adductor magnus, serta ada muscle pectines. Bagian lain dari muscle yang perlu diketahui ada muscle obliquus externus abdominis aponeurosis glutea yang ada di atas muscle gluteus medius dan muscle sartorius, muscle rectus femoris, muscle gluteus maximus, muscle vastus laterali, dan tractus iliotibialis. Nah, di sini ada potongan superficial dan potongan yang lebih dalam. Bisa dilihat ada muscle obturator internus. Karena dia potongan lebih dalam, maka disebut muscle obturator internus. Jika potongannya lebih luar, maka disebut muscle obturator externus. Lalu ada muscle biceps femoris, caput longum, dan muscle adductor minimus, bagian dari muscle adductor magnus. Lalu kita masuk ke neurovaskularisasi. Neurovaskularisasi pada regio femoralis itu dimulai dari arteri vena dan nervus dari femoralis, arteri profunda femoris, dan ada nervus saphenus, arteri superior medialis genus yang merupakan cabang dari arteri poplitea, dan arteri inferior medialis sinus cabang dari arteri poplitea, dan ramus infrapatellaris serta nervus saphenus. Nervus saphenusnya ini itu dan merupakan cabangan dari yang tadi yang di atas, yaitu nervus saphenus dan ramus saphenus, arteri descendens genicularis. Lalu ada arteri vena circumflexa iliaca superciliaris dan arteri vena epigastrica superciliaris. Kalau dilihat secara arterinya saja, bisa dilihat ada external iliaca arteri,
dan juga abdominal aorta. Jadi paling besarnya atau paling awalnya tuh dari abdominal aorta, lalu mulai bercabang ke external iliac artery dan internal iliac artery. Lalu ada ascending branch of lateral circumflex femoral artery. Ada femoral artery yang merupakan inervasi di daerah regio femoralis. Sekian video dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.